Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my pieces and solution always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islamic religion. Thirdly, I don't forget to say thank you to judges who has given me time to deliver my speech in front of you all. Hadirin rahimakumullah, apabila kita lihat perkembangan dunia modern di zaman sekarang telah banyak menciptakan berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh semakin majunya, semakin tinggi dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang biasa kita sebut dengan iptek, tanpa didasari atau tanpa dilandasi dengan iman dan takwa. Yang mana hal ini sangat cepat pengaruhnya bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Lalu, bagaimana cara kita membangun generasi muda yang berakhlak Islami di zaman modern seperti ini? Hadirin yang berbahagia, para ulama berpendapat, salah satu cara membangun generasi yang berakhlak Islami di zaman modern seperti ini adalah dengan pendidikan akhlak. Sesuai dengan judul pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang berjudul Membangun Pendidikan Akhlak untuk Generasi Muda yang Berakhlak Islami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhlak adalah adatul iradah atau sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Akhlak merupakan salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk pilihannya seperti manusia, yang mana akhlak ini harus dibimbing dan diarahkan menuju jalan yang benar, jalan yang lurus menurut Islam. Lalu, bagaimana cara kita membangun akhlak bagi seorang pemuda agar menjadi pemuda yang berakhlak Islami? Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan petunjuk kepada kita bahwa membangun akhlak bagi seorang generasi Islam adalah dengan cara kita mengetahui apa pondasi akhlak bagi seorang muslim. Pondasi akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Sebagaimana nasihat pertama Luqmanul Hakim atau bisa kita sebut dengan nasihat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Jadi, akhlak yang baik adalah akhlak yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga akan tertolak akhlak yang baik apabila tidak dilandasi dengan iman kepada Allah. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam membimbing anak dalam akidah dan akhlak, sehingga menjadi generasi yang Islami. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, hendaklah kalian takut apabila kalian meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Oleh sebab itu, mereka harus bertakwa dan mereka harus berbicara dengan tutur kata yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Lemah di sini adalah lemah dalam berbagai aspek. Salah satu aspek terpentingnya adalah lemah dalam masalah akidah dan lemah dalam masalah akhlak. Lemah dalam masalah akidah dan lemah dalam masalah akhlak.
Tidak lepas dari hanya orang tua, generasi mudanya pun harus menyadari bahwa mereka harus menjadi generasi penerus yang islami dengan menerapkan akhlak yang telah diajarkan oleh orang tuanya sebelumnya. Karena mereka sebagai calon pemimpin yang mana disebutkan dalam sebuah ungkapan, "Youth today is the leader of tomorrow." Mereka dituntut untuk meningkatkan keyakinan mereka dalam masalah akidah dan dalam masalah akhlak. Setelah mendapat bimbingan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sehingga menjadikan pendidikan akhlak bagi generasi muda supaya menjadi generasi yang islami akan berkelanjutan terus-menerus hingga menjadi kebaikan yang dibudayakan. Dan juga cita-cita dalam menjadikan generasi Islam yang islami akan terwujud. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Mobil topik meluncur tak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.